uh, Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan hadir di BKS seri 14 kali ini. Di mana seri ini akan diisi oleh Mas Andra tentang analisa capek, OPEC, pilot plant recycling baterai, lithium ion dengan proses pyro dan hidrometalurgi. Sebagai saya akan membacakan sedikit kurikulum dari Mas Andra. Nama lengkapnya Yurian Ariandi Andrameda. Beliau menempuh S1 di jurusan Teknik Material dan Meteorologi ITS dan sebelumnya merupakan ex-BPPT ya Mas ya? Iya, betul. Nah, sekarang ikut masuk ke PRMM. Mungkin kepada Mas Andra bisa dimulai. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Teh Sri. Sebelumnya saya tes suara dulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu semua? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membawakan suatu tema tentang agak sedikit berbeda dari yang biasa BKS kita jalani setiap minggunya, yaitu berbau tentang teknoekonomi yang saat itu saya kerjakan. Pada saya masih di unit saya yang lama, ketika saya merancang CAPEX dan OPEX untuk pilot plant recycling baterai, khususnya lithium ion, dengan proses pyrohidrometalurgi. Oke, saya lanjut. Pertama saya akan overview apa yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, apa sih teknoekonomi dulu? Ketika kita ingin melakukan analisa teknoekonomi, tentunya kita pasti akan melakukan market analysis. Jadi kita lihat bagaimana supply demand dari industri produk yang akan kita ciptakan atau kita produksi nantinya. Bagaimana supply demand-nya, sehingga nanti kita bisa menentukan compound annual growth CAGR-nya seberapa persen. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian DED, Detail Engineering Design, ataupun nanti Front End Design, FEED, Front End Design Engineering. Front End Engineering Design maksud saya. Jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang DED, tapi secara singkat saja karena memang berfokus terhadap analisa teknoekonominya. Kemudian baru kita lari ke CAPEX dan OPEX-nya. Apa sih CAPEX OPEX? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas revenue calculation. Jadi selain CAPEX OPEX, masih panjang analisa dari teknoekonomi ini sendiri, yaitu ada income, pendapatan gitu, kas bersihnya gitu, ya kita sebut sebagai revenue. Nah, kemudian baru kita bahas tentang present value atau benar-benar ketika kita mengajukan pinjaman atau investasi di bank atau di pihak lainnya, kita perlu menghitung bunganya sehingga nanti akan istilah-istilah dalam teknoekonomi, baru kita mulai analisa teknoekonominya seperti itu. Nah, kemudian apa sih ini? Saya memperjelas lebih detail lagi. Market analysis yang tadi sudah saya katakan, jadi merupakan suatu kegiatan penganalisian untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar, mencakup supply demand, sehingga dapat menentukan peluang pasar. Kemudian detail engineering design berupa dokumen desain teknis yang terdiri dari gambar teknis, spesifik teknis dan peralatannya, spesifikasi umum, volume, serta biaya pekerjaan. Dan kemudian ada CAPEX OPEX. Sebenarnya CAPEX itu apa? Secara kasar, CAPEX itu adalah suatu kas modal awal atau pengeluaran kas modal untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap. Dalam artian, jadi CAPEX itu adalah aset tetap, aset yang kita miliki. Nah, OPEX sendiri secara singkat itu merupakan suatu biaya rutin secara operasional. Umumnya, OPEX itu kita bicarakan dalam tahunan setiap analisanya, seperti itu. Nah, kemudian baru kita bahas economic analysis. Di sini sebenarnya ada banyak economic analysis, tapi di sini saya akan membahas tentang revenue analysis, net present value, internal return of income atau IRR, dan juga payback period. Sebenarnya masih ada
masih banyak seperti sensitivitas, terus even breakpoint, jadi masih banyak sebenarnya. Cuma untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa ini saja untuk analisa ekonominya. Nah, kita masuk ke market analysis sebelum masuk ke CAPEX OPEX. Jadi alasan kenapa sih kita membuat suatu industri recycling baterai? Jadi pertama alasan peningkatan pasar atau alasan peningkatan demand-nya yaitu peningkatan energi terbarukan didukung dengan program pemerintah dan proyek research and development baterai dan juga sektor energi itu sendiri. Jadi memang pemerintah bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun di Eropa, di China itu sedang gembor-gembornya untuk membuat suatu proyek green energy. Ya, makanya saya bahas kemudian adalah faktor lingkungan. Jadi adalah green waste teknologi atau ekonomi sirkular. Jadi memang ini merupakan salah satu tahapan atau salah satu pilihan proses teknologi yang bersih, hijau, dan juga menerapkan ekonomi sirkular dalam industri baterai. Kemudian tujuannya adalah kemudian tujuan penurunan harga baterai lithium-ion dengan daur ulang baterai sebagai secondary source dan juga peningkatan produksi. Kita tahu sendiri bahwa memang primary resource-nya dari baterai itu sendiri adalah bahan tambang, mineral-mineral tambang seperti laterite yang ada di Indonesia dan lain-lainnya, atau seperti biji besi dan biji aluminium, bauksit dan lain-lain itu ada seperti itu. Cuman kita harus memikirkan secondary source-nya sehingga tidak terjadinya eksploitasi berlebihan pada pertambangan seperti itu. Nah, kemudian ini dia CAGR atau Compound Annual Growth Rate, atau istilahnya kalau bahasa singkatnya adalah peningkatan demand atau kebutuhan pasar setiap tahunnya. Ini telah dirangkum dari Global Industry Analysis dan telah saya kerjakan, dan jadi dari Amerika sendiri itu 19,5% penaikan setiap tahunnya, dan paling tinggi adalah China sekitar 23,3%. Nah, kemudian untuk sehingga di seluruh Indonesia, di seluruh negara pertumbuhan demand-nya itu adalah sekitar 18,1%. Nah, sebentar, terus apa saja sih penentuan dalam CAGR ini? Itu ada beberapa sektor yang saya ambil, yaitu ada otomotif, baterai otomotif, kemudian industrial, power, consumer elektronik, dan juga lain-lainnya seperti pengembangan di sektor pertahanan dan macam-macam lainnya seperti itu. Jadi memang banyak aplikasi dalam baterai. Nah, kemudian dari yang 18,1% telah dibuat market price forecast. Jadi dari analisa pasar ini kita bisa membuat forecast gitu. Berapa demand yang diinginkan atau demand harganya nanti. Jadi sekitar pertama dari tahun 2021 sekitar $4,9, nanti pada tahun 2000 terus menjadi 40,6% seperti itu. Nah, kemudian beberapa industri demand-nya bukan produsen ya, tapi adalah yang membeli. Itu telah dirangkum beberapa perusahaan yang saya tunjukkan dalam presentasi ini, seperti Yuasa, kemudian Panasonic, Duracell, Renault, dan banyak sekali industri yang akan membutuhkan baterai itu sendiri, terutama di otomotif. Nah, saya lanjutkan, kemudian DED Industry Overview. Sebelum saya menjelaskan tentang DED, saya akan menjelaskan secara singkat dulu. Di sini saya akan menjelaskan sebenarnya DED biasa secara umum adalah seperti diagram alur proses, kemudian mass dan energi balance-nya, spesifikasi peralatan, kemudian estimasi biaya CAPEX dan OPEX, dan juga penjelasan dan filosofi desain dan peralatan kontrol dan sistem operasi. Seperti itu. Nah, telah saya rangkum beberapa industri yang menjalankan recycling baterai pada tahun 2020. Ada sekitar 1, 2, 3. Ada 13 industri yang memang teknologinya berbagai macam. Namun dapat kita tarik kesimpulan secara umum mereka menjalankan dua proses, yaitu piro dan hidrometalurgi.
jarang sekali beberapa perusahaan yang hanya menjalankan piro saja atau hidrometalurginya saja. Kemudian main recovery-nya secara umum adalah kobalt, nikel, dan kobalt, nikel, dan mangan. Dan juga beberapa kadar-kadarnya seperti besi. Kemudian untuk secondary-nya baru ada seperti aluminium, besi juga beberapa, terus elektrolit, ada juga beberapa alloy dan slag-slagnya. Nah, kemudian loss-nya ada umumnya seperti plastik, elektrolit, dan juga polimer. Seperti itu. Nah, apa aja sih dalam komposisi dalam baterai lithium ion? Nah, ada 6 secara umum yang diproduksi di industri, yaitu adalah NMC11, NMC622, NMC811, LFP, NCA, dan LMO. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail, karena ini cuma secara ini grafiknya saya tunjukkan seperti di samping bahwa memang kadar tertinggi itu ada pada katodanya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang NCA-nya. Ini saya ambil dari Hyundai 2019. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang block flow chart yang saya ambil, saya akan sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa flow proses yang saya ambil adalah studi literatur. Jadi memang tidak saya menggunakan DED yang telah dirancang oleh tim saya pada saat itu. Jadi saya memang beberapa kasus ini saya mengambil studi literatur saja. Jadi memang tidak mengambil langsung dari laporan apa yang telah didesain oleh dari tim saya terdahulu seperti itu. Nah, flowchart yang saya gunakan itu ada pertama yang di atas itu ada pirometalurgi dan di bawahnya adalah hidrometalurgi. Jadi diawali baterai, kemudian kita masuk feed hopper atau memasukkan hopper memasukkan baterainya, kemudian ada conveyor untuk menaikkan baterainya itu ke smelter. Nah, di smelter akan terpecah menjadi 2, gas treatment-nya atau biasanya exhaust, dan juga conveyor nanti dilanjutkan ke granulator. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pada proses pirometalurgi dalam smelter ini biasanya lithium akan terbentuk tiga fasa. Tiga material. Yang pertama adalah debu, kemudian slag, dan juga ada matenya. Pertama, abunya itu biasanya terbentuk dari grafit dan juga Li, lithium. Jadi kebanyakan lithium itu akan terbang menjadi debu ketika kita menjalankan proses smelter. Seperti itu. Tapi ada beberapa lithium yang akan tergabung menjadi slag. Nah, slagnya ini biasanya adalah lithium, kemudian ada sedikit Fe dan juga lebih dominan aluminium seperti itu. Dan baru mata yang penting-pentingnya seperti kobalt, terus tembaga, nikel, dan mangan, dan juga lebih dominan besi itu berada pada si matenya itu sendiri. Nah, kemudian baru di leaching, dipresipitasi, dan juga di solvent extraction. Mungkin kalau proses hidrometalurgi ini udah sering dibawakan di BKS ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, dari studi literatur, saya mendapatkan material dan energi inputnya. Jadi bahan yang digunakan yaitu adalah NH4OH, HCl, H2O2, CaOH, CaCO3, SiO2, H2SO4, dan Na2CO3. Semua ini proses ini ada manfaatnya. Jadi seperti basisitas dalam smelting, seperti itu, dan juga untuk efektivitas untuk peningkatan efisiensi pada proses hidrometalurgi, gitu. Tapi tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena memang fokusan pada saat ini adalah teknoekonominya. Kemudian saya juga telah mencari harga pasar. Ini pada tahun 2021. Itu harga yang saya tunjukkan adalah, maksud saya harga yang saya tunjukkan adalah pada tahun 2021 ketika laporan ini saya buat. Nah, kemudian konsumsi energinya dari studi literatur yang telah saya lakukan, jadi memang solar asumsinya itu ada sekitar 1,2 kJ, dan ini hanya bermanfaat untuk seperti transportasi di sini seperti konveyor, seperti itu, bukan kendaraan-kendaraan pengantar truk-truk seperti itu. Dan kemudian gas alam digunakan
itu sekitar 2,5 megajoule kilogram sel untuk proses hidrometalurginya. Dan kemudian listrik sekitar 4,7. Ini per kilo baterai ya, per kilo sel baterai. Dan ini untuk keseluruhan proses dari block flow chart yang tadi telah saya tunjukkan. Nah, kemudian ini kita masuk mulai ke teknoekonominya, CAPEX dan OPEX. Apa aja sih CAPEX? Ya, CAPEX jadi telah saya sebutkan, jadi CAPEX itu adalah pembelian aset secara kasarannya. Terus OPEX itu adalah biaya operasional. Ini ada beberapa istilah-istilah dalam ekonomi yang mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi tapi secara kasar memang CAPEX itu adalah modal kita untuk memiliki industri, modal awal gitu. Kemudian OPEX itu adalah biaya operasional dalam tahunan. Nah, kita masuk ke CAPEX OPEX, apa aja sih komponen dalam CAPEX dan OPEX atau ininya? Sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa variabel seperti kurs dolar ini 14.800, kemudian kurs euro itu 17.500, kemudian umur pabriknya adalah 20 tahun, kemudian harga jual nanti akan tunjukkan saya tabel tersendiri, kemudian saya asumsikan ini adalah investasi dengan suku bunga sekitar 10%, dan suku inflasi di Indonesia yang telah saya rangkum itu dari tahun 2010 hingga 2020 itu terjadi inflasi sekitar 4,18%. Nah, komponen dari CAPEX itu sebenarnya ada banyak, tetapi secara umum itu ada 3, direct cost, indirect cost, dan working capital. Direct cost sendiri itu terdiri dari equipment, bangunan, pengembangan fasilitas, dan juga tanah itu sendiri. Nah, indirect cost itu adalah engineering supervisi ketika pembangunan, kontraktornya juga, dan kemungkinan lain, atau istilah dana darurat. Dan working capital itu juga merupakan dana darurat atau dana simpanan yang harus dimiliki suatu perusahaan ketika nanti menjalankan suatu industri itu sendiri. Nah, equipment ini terbagi menjadi 5. Pertama adalah pembelian peralatan, nanti ini akan ada perhitungannya sendiri. Kemudian instalasinya sekitar 40% dari biaya pembeli peralatan, instrumentasi dan kontrol, perpipaan dan kelistrikan. Kemudian OPEX-nya apa aja? Nah, OPEX lebih banyak lagi, tapi secara umum hanya 2, seperti manufacturing cost dan juga pengeluaran umum. Untuk manufacturing, itu terdiri dari direct product cost. Sebentar saya biar ada draw. Direct product cost, kemudian ada fixed charge, dan juga biaya overhead pabrik. Nah, dari biaya ini kita tahu ada raw material, terus pekerjanya, operation labor, juga ada supervisi dan administrasi, utilitas, perbaikan dan maintenance, supply operation, laboratorium, dan paten dan royalti. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan dalam OPEX, operational cost. Nah, semua yang telah saya tuliskan ini saya ambil semuanya dari teknoekonomi, studi literatur dari Max S. Peter pada tahun 2003. Jadi memang ini adalah secara asumsi saja, secara kasar. Oke, jadi semua ini adalah bersifat estimasi dari kumpulan data. Perhitungan manual lebih disarankan. Jadi sebelum kita melakukan CAPEX dan OPEX, sebenarnya ada 2 tahapan, yaitu adalah studi literatur dan juga studi lapangan. Dan disarankan itu lebih baik dilakukan studi lapangan. Maksudnya studi lapangan ini adalah seperti bertanya langsung berapakah biaya produksi atau bahan untuk pada saat ini, kemudian seperti itu. Jadi, namun untuk kali ini saya lebih dominan menggunakan studi literatur seperti itu. Nah, sebentar, ini cara menghapusnya. Sebentar, saya mau izin hapus. Oke. Kemudian ini adalah cost efficiency dari peralatan. Jadi tadi dari detail engineering design yang telah saya tunjukkan, itu kan digunakan oleh hopper, conveyor, smelter, dan lainnya. Namun di sini saya menyesuaikan dengan
kapasitas karena memang dari tujuan saya presentasi ini adalah hanya untuk pilot plant, bukan industri skala besar. Namun dari cost efficiency ini, kita bisa mengambil tarik kesimpulan harganya secara kasar. Dan memang ini agak sedikit ada kemiripan. Jadi memang telah saya lihat di beberapa seperti Alibaba, AliExpress, atau di apa namanya di eBay pada tahun lalu, itu memang harganya sekitar segini. Jadi bagaimana cara perhitungannya? Ada di kiri atas, yaitu adalah cost ketika tahun 2009, yaitu adalah A, konstanta A dikali dengan kapasitas di pangkat B dikali dengan adjektifnya. Nah, kemudian kapasitasnya ini diberikan oleh paper Evervad Argonne National Laboratory pada tahun 2019 bahwa memang kapasitas dari smelter itu adalah sebenarnya kilogram per jam ya. Cuma sini saya ubah menjadi kilogram per batch. Jadi karena memang pellet plant ini adalah sistemnya biasanya per batch, bukan per jam, saya ubah jadi kilogram per batch. Nah, kemudian granulator kilogram per batch, kemudian untuk leaching tank, precipitation tank, dan juga solvent extraction unit, itu menggunakan liter per batch. Dan dari semua perhitungan ini dapat diambil ditarik kesimpulan bahwa modal untuk pembelian peralatan itu sekitar 932 miliar, hanya 932 miliar. Namun ini hanya pembelian peralatan. Kita balik lagi dari tadi Capex, ada biaya instalasi sekitar 40%, instrumentasi dan kontrol, perpipaan dan kelistrikan. Ya, terus ada juga dari bangunan dan untuk tanah. Itu semua diperhitungkan. Kemudian dari tanahnya ini, saya mengambil asumsi di tanah Cikarang pada tahun lalu sekitar 2.500.000 per meter. Saya ngambil tarik kesimpulan sekitar 200 meter persegi. Jadi untuk biaya tanahnya ada 500 juta dan untuk bangunannya 233 miliar. Sorry, maksud saya miliar, 233 miliar. Sorry benar. 233 juta. Jadi berapa sih capex yang dibutuhkan? Yaitu ada sekitar 4 miliar. 4 miliar 213 juta. Itu untuk estimasinya dari perhitungan ini. Kemudian kita masuk ke perhitungan OPEX atau operasionalnya. Pertama dari materialnya dulu. Jadi dari ini saya asumsikan hanya baterai NMC 111. Biaya marketnya adalah sekitar 300.000 rupiah. Namun untuk dari Bedpack 2019 ketika kita mengambil dari pengepul itu kita membutuhkan harga sekitar 5% dari harga pasar, yaitu 15.100. Kemudian harga dari amunisium, terus asam HCl, H2O2 dan lain-lain telah saya tunjukkan di sini. Itu sumbernya ada di samping, jadi dari USGS 2019, ICS 2018, dan lain-lain. Terus material inputnya untuk per kilogram selnya, telah saya tunjukkan juga bahwa yang paling banyak bisa ini adalah kita gunakan adalah asam sulfatnya di proses hidrometalurginya itu sendiri. Nah, saya asumsikan bahwa per batch itu kita dapat menjalankan 50 kg baterai, sel baterai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan per batch, sebentar saya draw dulu. Per batch-nya itu kita membutuhkan 2 juta. 2 juta, sekitar 2 juta. Kemudian dalam sehari kita menjalankan 2 batch, yaitu sehingga kebutuhan materialnya sekitar 4.688.000. Kemudian untuk per tahun, nah per tahun ini seharusnya ada 312, tapi saya bulatkan menjadi 320 hari karena kan 54 minggu, terus minggu diasumsikan libur, jadi kerja itu dari Senin sampai Sabtu, itu ada 312 hari. Tapi saya asumsikan menjadi 320 hari, totalnya adalah menjadi 1.500.000.000 rupiah. Itu dia. Untuk materialnya saja. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini dari studi literatur untuk biaya air, energi, dan tenaga kerja. Material yang dibutuhkan adalah listrik, air, dan diesel. Listriknya tadi yang telah saya sebutkan ada 4,7. Kemudian air dan juga dieselnya
Dan kita bisa lihat bahwa memang harga per tahunnya ini adalah sekitar 72 juta untuk listrik, kemudian air 33 juta, dan juga untuk diesel ada 8 juta. Dan kemudian untuk tenaga kerjanya saya menuliskan pengawasnya 1 orang, operatornya 2 orang, dan juga administrasinya 1 orang. Dengan asumsi konversi untuk biaya per jamnya adalah 27.500 untuk pengawas, kemudian operator itu 15.000 dan administrasi 15.000, sehingga untuk per harinya 275.000 untuk pengawas, kemudian operator untuk 2 orang adalah 300.000 atau seorangnya ada 150.000 dan juga administrasi itu sekitar 150.000. Namun untuk biaya tahunannya adalah pengawas ada 88 juta untuk setahun, kemudian operator ada 96 juta untuk 2 orang, dan juga administrasi 48 juta, sehingga totalnya adalah sekitar 232 untuk biaya dari tenaga kerjanya. Seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa mengambil perhitungan OPEX-nya dari estimasi yang tadi, perhitungan yang tadi, bahwa memang total dari OPEX, hot operation cost-nya itu adalah sekitar 2 miliar. 2 miliar 239 juta rupiah. Di sini saya kosongkan beberapa seperti supply operation, laboratorium dan paten dan royalti, tidak saya perhitungkan, dan juga persewaan dan juga R&D, karena memang ini sekalinya ada pilot plan. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dari revenue calculation. Jadi, jadi apa aja sih yang bisa kita ambil? Ini juga dari studi literatur yang bisa diambil, yaitu adalah aluminium, tembaga, Ni, CO, mangan, dan juga grafit. Namun sebenarnya ada bisa diambil komponen-komponen lain seperti lithium dan juga besi. Cuma pada studi literatur kali ini hanya seperti yang saya tunjukkan, seperti aluminium, tembaga, dan lainnya. Dan saya ambil ada harga per euro, yaitu sekitar setelah saya tunjukkan, kemudian kita perhitungan untuk harga rupiahnya, dan kemudian berapa sih dari persentase dari efisiensi recovery-nya, kemudian jadi produksi untuk dalam 1 kg sel itu seperti saya tunjukkan, bahwa memang sebentar. Kalau NMC11 sekitar aluminium itu untuk per kilonya ya, itu adalah 0,082 kg per sel. Jadi ini adalah per sel. Kemudian yang paling banyak ini adalah sebenarnya adalah grafitnya 0,194. Kemudian ada NMC 622, NMC 811. Jadi saya cuma hanya mengambil 3 lithium ion ini saja untuk studi kasusnya. Nah, dari perhitungan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk 1 kg NMC11 yang di recycling, kita akan mendapatkan untuk sekitar Rp119.000, NMC22 sekitar Rp96.000, dan juga NMC 811 itu sekitar Rp83.000. Nah, karena tadi adalah batch-nya ada 50 kg per batch, dan ini saya asumsikan dengan pencampuran sama masanya sama, yaitu ada 50 kilo dibagi 3, sehingga perhitungannya dapat kita lihat di sini bahwa NMC11 untuk per batch-nya kita mendapatkan sekitar 2 juta, kemudian untuk NMC 622 sekitar 1,6 juta, NMC 811 sekitar 1,39. Kemudian per harinya tadi yang ada 2 batch, kemudian per tahunnya berapa? Yang saya tunjukkan bahwa NMC 111 kita dapat menghasilkan keuntungan sekitar 1 miliar dalam per tahunnya dengan asumsi per hari 2 batch, dan dalam seminggu itu kita kerja 6 hari, seperti itu. Kemudian NMC 622 sekitar 1 miliar juga, kemudian NMC 811 892. Nah, kita bisa lihat bahwa memang NMC 811 ini lebih rendah keuntungannya. Kenapa? Memang kita lihat harga paling mahal di sini adalah kobalt. Namun kita lihat bahwa kadar kobalt dari NMC 811 ini yang paling rendah. Itu oleh sebabnya maka keuntungan dari NMC 811 ini lebih rendah daripada NMC 111. Seperti itu. Kemudian, sebentar. Oke. Kemudian dari ini kita bisa ambil tarik grafik bahwa memang paling tinggi adalah tadi setelah saya katakan grafik revenue-nya per kilogram recycling baterai, bahwa NMC 111 ada yang paling menguntungkan.
Namun dari semua ini saya tetap mengasumsikan bahwa per batch itu adalah kita terdiri dari 3 baterai. Soalnya kan ketika kita merecycling baterai, kita tidak bisa menentukan ini baterai apa nih isinya. Biasanya kan di case itu tidak tertulis ini NMC11 atau NMC apa. Bahkan mungkin aja bisa baterai LTO atau macam-macam lithium kadar lithium baterai lithium ion lainnya seperti itu. Jadi memang kita asumsikan ini adalah pencampuran baterai seperti itu. Cuma dengan saya asumsikan memang masanya sama gitu. Makanya saya 50 kilo dibagi 3. Kemudian untuk grafik revenue breakdown yang kita bisa breakdown dari tadi dari tabel yang di sebelah kanan bahwa memang CO ini yang paling menguntungkan di NMC 111. Dan kemudian turun CO mengikuti NMC 811 yang paling tidak menguntungkan. Namun di NMC 811 karena kadar dari nikelnya itu lebih banyak, makanya dia bisa menjadi 44%. Tapi balik lagi, yang saya tunjukkan di grafik samping ini adalah breakdown pendapatannya, revenue-nya, bukan recovery-nya atau pendapatan dari masa jenisnya. Bukan, tapi ini adalah revenue breakdown-nya. Seperti itu. Oke, kemudian saya lanjut. Oke, dari semua yang tadi kita telah asumsikan, terus kita estimasi, dan juga dengan beberapa studi literatur, kita dapat tarik kesimpulan bahwa capex-nya itu adalah sekitar 4 miliar, kemudian OPEX-nya adalah sekitar 2 miliar 239 juta, terus untuk pendapatannya per tahun, ini saya asumsikan per tahun ya, yaitu adalah 3 miliar 199 juta. Nah, dari sini kita bisa melakukan analisa lebih lanjut dari teknoekonomi ini. Nah, ada istilah dalam teknoekonomi itu adalah cumulative PV atau CPV. Cumulative Present Value atau CPV ini adalah selisih antar nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Dengan asumsi umur pabrik ini adalah 20 tahun. Jadi memang asumsinya bisa berbeda-beda tergantung dari memang analisa dari mungkin nanti kita perencanaan DD, perencanaan bangunan dan lain seperti itu. Nah, saya asumsikan sekitar 20 tahun. Untuk 20 tahun kita bisa dapat keuntungan atau untung bersih itu sekitar 14 miliar. Namun ingat, ini adalah CVV dengan bunga 0% atau tanpa suku bunga. Nah, kemudian ada istilah ATCV atau after tax cash flow. Jadi saya dari perhitungan ini kan memang tidak menunjukkan pajak lagi ya, karena memang pajak telah saya hitung dalam OPEX ini. Jadi memang, pajak itu telah saya tunjukkan di sini. Nah, jadi ini nilai pajak ini bisa berubah-ubah. Kemudian asuransi dan juga depresiasi dari si pabriknya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Sebentar. Kok bisa? Oke. Oke, jadi pendapatan setiap tahunnya dari pengurangan revenue dengan dikurangi dengan OPEX, yaitu adalah sekitar 959 juta rupiah. Jadi setiap tahunnya akan mengambil keuntungan bersih 959 juta rupiah. Kemudian return of investment, yaitu ada sekitar 22%. Namun saya ingatkan lagi bahwa ini adalah asumsi bahwa suku bunga investasinya adalah 0%. Nah, dari sini kita bisa lanjut dengan memasukkan yang tadi, suku bunga 10%. Nah, ada istilahnya kumulatif PV atau MAR. Sebentar. Draw. Nah, saya asumsikan, sebentar. Oke, asumsi umur pabrik tadi sama, kita 20 tahun, kemudian suku bunganya yang telah saya jelaskan adalah sekitar 10%, kemudian inflasi yang telah saya sebutkan adalah 4,18%. Nah, kita bisa mendapatkan kumulatif present value-nya juga, tapi dengan konteks bunga. Nah,
sebelum saya menjelaskan ada beberapa istilah, yaitu adalah net present value, yaitu adalah CVV yang tadi adalah cumulative present value yang terkena suku bunga investasi, atau biasa kita singkat seperti NPV, yaitu NPV. Kemudian ada IRR atau internal rate return. Nah, ini adalah suku bunga maksimal dari CVV yang dapat didapatkan nol. Jadi fungsi dari IRR ini itu adalah suku bunga berapa sih yang kita bisa ambil dari pinjaman untuk sehingga menghasilkan cash flow-nya itu adalah nol sesuai dengan umur dari pabrik itu, seperti itu. Nah, kemudian payback period atau balik modal lah istilahnya, untuk secara kasar adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal, balik modal. Nah, kemudian MAR ini adalah sebuah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang menguntungkan. Jadi ini untuk perhitungan. Jadi kita kan dapat suku bunga dari bank sekitar 10%. Kemudian kita juga harus memperhitungkan inflasi, menguntungkan inflasi terhadap 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan, sehingga ada istilah MAR ini. Nah, makanya ada perhitungan di mana MAR itu adalah 1 ditambah dengan suku bunga, dalam kurung kemudian 1 ditambah dengan persen inflasi, kemudian dikurang 1, yang sehingga didapatkan sekitar 0,4145 atau sekitar 14,5%. Nah, dari perhitungan ini ada rumusnya bahwa NPV seperti yang saya tunjukkan, bahwa keuntungan, benar-benar keuntungan ya, beda dengan yang tadi, bahwa nanti ketika kita di tahun ke-20 kita mendapatkan keuntungan sekitar 3,9 miliar 3.954 juta rupiah. Nah, kemudian perhitungan internal rate return-nya itu adalah sekitar 22,37 dari rumus yang di atasnya, dan ketika MAR-nya itu lebih rendah daripada internal rate of return-nya, dapat kita simpulkan bahwa investasi ini menguntungkan. Jadi semakin besar si IRR-nya dan MAR-nya semakin kecil, maka investasi itu akan semakin menguntungkan. Dan kita bisa lihat bahwa MAR-nya itu adalah 14,5% dari perhitungan yang tadi, kemudian IRR-nya atau internal rate of return-nya itu adalah 22,37, jadi investasi ini sangat menguntungkan. Kemudian kita lanjut ke PBP atau payback period, balik modalnya itu ada, itu ada, kita balik modal di tahun ke-6, bulan pertama, atau sekitar 6,08 tahun, dengan perhitungan seperti di atas. Seperti itu. Oke, kemudian dari sini, habis setelah ini, oke, sudah selesai. Itu dia. Mohon maaf sebelumnya kalau ada banyak salah kata, terutama dalam pengucapan nominal, karena memang melihat angkanya banyak. Jadi itu dari saya, sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu semua, silakan. Ya, silakan Pak Denny. Terima kasih banyak Mas Andra. Silakan Pak. Silakan Pak Denny. Keren pisan, Mas Andra. Apa kabar, Dra? Lama tak jumpa, Dra. Alhamdulillah baik, Pak. Ditanyain Pak Damel loh. Kapan main ke 440? Siap, nanti mainlah. Saya kalau ke sana takut ditarik, Pak. Tahu aja. Iya, makanya. Aduh, paling ngelihat Andra pas nganterin anak ya di daycare. Saya belum punya anak, Pak. Oh, maksudnya Bapak. Yes. Iya, keren banget. Dra, tadi supply chain-nya kayaknya saya kelewat atau gimana, Dra? Untuk analisis supply chain-nya tadi. Supply chain. Rantai pasoknya. Sebenarnya di sini saya nggak menunjukkan rantai pasok sih, Pak. Jadi cuma analisa marketnya. Nggak di untuk rantai pasoknya? Sebenarnya memang ada, seharusnya memang ada. Cuma saya persingkat aja. Oh gitu. Ya kalau memang sebenarnya gimana? Iya, memang sebenarnya rantai pasok itu diperlukan, seperti nanti juga dari pengantarannya juga ya, terus dari distribusinya, terus jadi lokasi dari industrinya, itu juga sebenarnya harus diperhitungkan. Cuma tadi yang saya langsung ambil dari perhitungan asumsi dari OPEX ini,
bahwa memang seperti distribusinya itu ada di sekitar 6% dari OPEX-nya, begitu Pak. Jadi memang saya persingkat semuanya, karena memang banyak sekali yang harus dibahas dalam teknoekonomi itu, seperti itu. Nah sebenarnya memang saya telah melakukannya Pak, cuma memang dokumennya itu ada punya leader saya, jadi saya tidak berani untuk menunjukkan secara ini. Makanya tadi saya jelaskan bahwa seperti flowchart yang saya tunjukkan ini adalah studi literatur, bukan DED atau flowchart yang memang kami desain, seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi ini saya hanya kalau penjelasan. seandainya untuk didesain, untuk real, untuk kapasitas berapa ton per day ini? Sebenarnya tergantung dengan kapasitasnya Pak. Jadi maksudnya memang berapa modal yang ingin dikeluarkan maksimal berapa. Terus kemudian ini kan juga saya telah menunjukkan bahwa capex requirement-nya ada spesifikasinya ya Pak, seperti carbon steel untuk ukuran seperti 10 meter kubik, seperti itu memang telah saya tunjukkan. Ini memang dari studi literatur, tapi memang saya kecilkan, karena memang studi literatur ini kan untuk industri besar ya, tapi karena saya hanya menunjukkan untuk pilot plan untuk saat ini, jadi beberapa kapasitasnya saya kurangi, seperti itu. Tapi memang kan dari perhitungan equipment ini, bahwa ada rumusnya yang tadi variabel A dikali kapasitas dipangkatkan B, seperti itu Pak. Tapi yang mau saya ingatkan bahwa memang cost efisiensi ini adalah tahun 2019. Jadi teknoekonomi ini sangat tidak konsisten lah. Jadi maksudnya bisa berubah-ubah terus Pak. Jadi tahun depan mungkin bisa beda lagi. Seperti perhitungan CAGR yang telah diperhitungkan kemarin, CAGR atau keinginan supply-nya itu ini tahun depan akan beda lagi gitu loh. Jadi memang akan terus berubah-ubah untuk analisa teknoekonomi seperti itu. Siap. Dra, kalau untuk perizinan kamu masukin di mana, Dra? Kayak untuk AMDAL, terus analisa FS, pra-FS lapangan dan seterusnya, itu di mana kira-kira? Oke, baik Pak. Untuk AMDAL itu sebenarnya dari output pengerjaan kami yang dulu itu hanya sebagai FED atau Front End Engineering Design Pak. Jadi untuk AMDAL itu tidak kami lakukan. Jadi memang sebenarnya rencananya adalah tahun depan. Jadi memang dibebankan terhadap orang lain gitu. Karena kan memang kita hanya berfokus untuk teknoekonominya. Jadi memang bertahap pada saat itu Pak. Seperti itu. Kalau untuk di mananya saya agak kurang paham. Itu karena biasanya urusan leader saya. Kalau di Rekayasa kan saya engineering staff ya Pak. Di atas saya masih ada leader, terus ada group leader, seperti itu. Dan untuk kali ini saya hanya diberi tugaskan untuk perencanaan flow chart, kemudian mass balance dan juga capex OPEX-nya Pak. Seperti itu. Kalau AMDAL ada orangnya tersendiri, tapi itu rencana memang tahun depan, tapi kan setelah penggabungan BRIN memang tidak dilanjutkan. Seperti itu. Oke, sip. Oke, Mantap terima Mas kasih. Andra, lanjut ya. Makasih, itu aja Tesri. Makasih. Terima kasih Pak Denny. Silahkan Pak Andi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Tesri, terima kasih Mas Yurian, Mas Siap, Pak. Andra ini. Ya. Pertanyaannya sederhana aja. Ini kan ambil banyak literatur reviewnya, literaturnya 2019 dan di US ya. Ini apakah cukup cukup akurat jika memang semuanya tinggal konversi ke rupiah gitu? Lalu itu yang pertama. Lalu kan 2019 sekarang udah 3 tahun yang lalu ya gitu. Dengan kondisi perang Rusia Ukraina itu, dari perhitungan ini kira-kira ada marginnya berapa persen gitu ya. Yang ketiga itu, untuk kalau kita buat company gitu, misalnya tadi ya dengan dana sekian lalu production sekian, itu apakah dengan mudahnya kita menjual ke perusahaan-perusahaan yang tadi sudah ada di list itu gitu. Jadi apakah sudah langsung bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan baterai yang existing yang ada misalnya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Andi. Jadi sebelum saya menjelaskan, jadi telah tadi saya sebutkan bahwa memang analisa teknoekonomi ini akan berbeda setiap tahunnya. Dan ketika saya mengambil datanya itu dominan adalah 2019 dengan 2020,
memang sebenarnya kan saya menyusun dokumen ini adalah sekitar tahun 2021 ya Pak, setahun sebelumnya. Tapi memang sumber-sumbernya itu adalah tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi memang sebenarnya untuk analisa ekonomi teknoekonomi ini, sebenarnya kita bisa membeli suatu dokumen Pak, dokumen untuk analisa pasarnya, itu untuk setiap tahunnya. Jadi sebenarnya kita bisa untuk setiap tahunnya ada, cuman tapi itu Pak, jadi harus berbayar. Nah, yang kami lakukan dari pusat saya terdahulu, kami tidak menggunakan modal, kita hanya studi literatur dengan data seadanya, kemudian kita kumpulkan, kita combine satu persatu, terus kita mengambil perhitungan seperti itu Pak. Namun kalau dipertanyakan apakah ini bisa menjadi patokan, saya jawab adalah bisa. Kenapa? Karena memang teknoekonomi itu adalah sebagai estimasi dan patokannya saja Pak. Makanya tadi ada seperti perhitungan tahap akhir seperti namanya IRR atau apa? Ada apa namanya? Mana tadi? Ada perhitungan inflasinya, kemudian IRR-nya di tahun keuntungannya berapa, kemudian ketika MAR-nya lebih rendah daripada IRR itu berarti investasi menguntungkan. Seperti itu Pak. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, ini kan dominan US Pak. Jadi memang ketika merencanakan ini, untuk mencari data di Indonesia ini sangat sulit. Saya asumsikan benar-benar sangat sulit, apalagi dengan harga. Jadi kita asumsikan sebenarnya US ini kan umum ya Pak. Bahkan beberapa peralatan yang ada di PT PSM itu juga mengambil USD, kemudian mengambil dari China seperti itu. Ada beberapa seperti kita bikin tunnel kilan waktu itu. Jadi memang apa namanya ya secara kasar aja kita bisa mengambil USD gitu, dan seharusnya akan menjadi lebih bengkak ya ketika ada nyampe di Indonesia seperti pembelian alat, kemudian juga untuk pengiriman di sini, kemudian ada biaya cukainya juga seperti itu. Tapi kalau kita mengutamakan untuk pembangunan industri dan bahan-bahan dari lokal, belum tentu ada seperti itu. Jadi sebenarnya memang ini hanya untuk asumsi. Tadi saya jelaskan memang hanya untuk asumsi seperti itu. Terus tadi pertanyaan ketiga itu, maaf Pak, pertanyaan ketiga tadi tentang Itu apa namanya, kemudahan nanti produknya diserap sama industri yang existing yang ada gitu. Artinya gampang nggak kita jualnya sebenarnya gitu loh produk kita. oke siap Pak. Wah kalau itu udah urusannya sama marketing Pak kalau dalam industri Pak. Jadi memang ada marketingnya sendiri Pak. Ya, maksudnya soal gampang atau enggaknya ya pasti kita harus menunjukkan bahwa produk kita ini memang baik dan bisa untuk digunakan dalam industrinya itu. Nah, jadi memang tujuan dari perhitungan komponen CAPEX dan OPEX ini dan juga analisa industrinya ini, sebenarnya tujuan kami dari awal itu adalah apakah investasi ini menguntungkan gitu. Kita tidak sampai memikirkan apakah nanti ke depannya apakah ini akan bisa dijual atau tidak, seperti itu. Makanya untuk revenue-nya kita samakan untuk setiap tahunnya. Jadi dari OPEX, bahkan mungkin OPEX-nya itu akan setiap tahun akan sedikit berbeda gitu. Jadi kita asumsikan sama. Jadi memang dalam analisa teknoekonomi ini adalah semuanya bersifat asumsi. Namun ketika kita ingin mematangkan teknoekonomi ini sebenarnya bisa Pak. Makanya tadi saya bilang teknoekonomi ini ada dua studi. Pertama studi literatur dan juga ada studi lapangan. Dan ketika kita melakukan studi lapangan itu hasilnya akan menjadi lebih baik dengan seperti wawancara atau bertanya dengan beberapa supplier dan seperti itu, dan juga marketnya seperti itu. Dan itu memang tidak kita lakukan seperti itu. Kita hanya mengumpulkan data dan mengkombinasinya dan juga memperhitungkannya seperti itu Pak. Begitu Pak Andi. Terima kasih Mas. Siap Pak Andi. Terima kasih. Ya Kang Dik, silahkan Kang. Silakan Mas Dik. Ya, makasih. Makasih Mas Andra. Makasih Mas Tesri udah gantiin jadi moderator. Mas Andra mau nanya ini, Mas Andra kan ngitung CAPEX OPEX ini kan dari proses ini ya, untuk proses piro dan plus hidrometalurgi ya. Untuk tadi saya kurang nyimak di awal. Itu raw materialnya yang baterai bekasnya itu apakah
dihargai atau ada harganya atau dibuat nol karena itu waste, atau kemudian kapasitas produksinya berapa. Satu lagi, apa pernah membandingkan misalnya dengan proses yang lain, misalnya untuk proses gabungan mekanikal, proses plus hidrometalurgi gitu. Itu aja dulu Mas Andra. Baik Pak. Makasih. Pertama dari harga raw material. Jadi memang sebentar, perhitungan di OPEX, perhitungan raw material dari literatur yang saya dapat dari BPEC 2019 asumsikan bahwa memang untuk biaya baterai untuk memungut lah istilahnya, membeli baterai bekas dari pengepul itu sekitar 5% dari marketplace. Sebenarnya ada sekitar 3-6%, tapi kita mengambil pembulatan di 5%. Gitu. Jadi ngambil yang paling atas. Seperti itu. Untuk ya kita melihat kalau rugi dikit-dikit lah. Jadi kalau harga semakin mahal, otomatis OPEX semakin tinggi. OPEX semakin tinggi, berarti revenue-nya akan semakin cash flow-nya akan semakin rendah, seperti itu. Itu yang pertama. Dan kemudian untuk kapasitasnya, jadi dari CapEx appointment ini memang saya kapasitasnya bukan kapasitas produksi akhir, tapi kapasitas masuk. Sama aja sebenarnya. Itu adalah sekitar 50 kg baterai Pak, recycling baterai per batch. Nah, karena saya waktu itu adalah pilot plant, jadi memang sistemnya adalah per batch, bukan per jam. Jadi tidak berfluktuatif, tidak continue maksud saya, tidak continue, tidak terus-menerus, hanya per batch. Dan saya asumsikan bahwa per hari itu ada 2 batch waktu itu. Namun dengan asumsi 2 batch per hari, sudah menguntungkan. Gitu, Pak. Nah, seperti itu. Terus maaf Pak Dikit, yang ketiga tadi tentang... Iya, itu satu lagi, ini kan untuk proses pyro plus hidro ya, maksudnya pernah membandingkan nggak dengan untuk proses yang lain gitu? Oke, sebenarnya untuk membandingkan, sebenarnya ada Mas Dikit, bukan membandingkan ya, jadi ketika kita menyusun ini tidak membandingkan ya, jadi memang sebenarnya saya buat ini baru minggu ini, jadi sebelumnya adalah yang saya buat itu adalah berbeda dalam artian memang flow prosesnya beda, tapi memang flow chart ini akan mempengaruhi sangat banyak. Untuk mekanikalnya sebenarnya kita mulai dari discharging menggunakan larutan garam. Kalau di di unit saya dulu itu kita dischargingnya menggunakan, karena kan kita asumsinya skala banyak ya Mas, jadi kita menggunakan air garam dan itu bisa discharging walaupun masih ada sedikit kadar voltasenya di dalam. Kemudian kita ada pemecahnya saya lupa nyebutnya, ya pokoknya pencacah, saya lupa nyebutnya, ada alat pencacahnya. Kemudian iya, ada shredder, kemudian baru masuk ke ke smelter, terus kemudian baru ke hidrometalurgi. Jadi sebenarnya memang kalau di flowchart ini saya tidak mencantumkan pretreatment ya, langsung masuk aja gitu baterai utuh langsung ke smelter. Bisa aja ntar terjadi ledakan di dalamnya, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau yang saya rencanakan di tahun 2021 itu memang ada mechanical proses, ada pretreatmentnya sebelumnya, seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi memang bisa sangat berubah, bahkan capex-opex nanti yang akan diperhitungkan akan berbeda tergantung dari flowchart-nya, DED-nya, terus harganya di tahun itu, terus ada inflasi juga, inflasi yang sekarang lagi perang Ukraina itu juga pasti terjadi, inflasi di dunia itu juga pasti akan meningkatkan suku, bahkan nilai euro juga semakin rendah. Jadi setiap tahun akan berubah-ubah gitu analisa teknoekonominya Pak. Seperti itu. Begitu Mas Dik. Iya Mas Andra, makasih Mas Andra. Siap, sama-sama Mas. Terima kasih. Ini dari aku Ndra, ini tuh kan asumsinya bunganya masih 0% ya Ndra? Ada 2 teh. Yang 0% dan 10%. Oh, yang 10 masih untung juga berarti? Masih untung. Ngitung sampai rate berapa nggak Mas Dona ininya apa? Kan ininya masih inflasinya masih 4 ya? Iya, karena ini saya ambilnya waktu tahun 2010, saya dari 2010 sampai 2020.
seperti itu. Karena waktu 2021 kan belum ada inflasinya. Hmm, Kalau mungkin saat tahun itu ini nggak- inflasinya akan lebih tinggi lagi seperti itu. Oh, punten, nyambung. Silakan Pak. silakan Kalau Kak. kalau inflasi ini apa namanya datanya pakai asumsi makro di APBN atau gimana? Kita ngambil dari situs Kemenku waktu itu Pak. Jadi dari situs Kemenku itu membuat kan biasanya ada laporan tiap tahun ya inflasi yang telah terjadi di Indonesia. Nah itu kita ambil dari situ Pak. Iya, misalnya kalau kan tiap tahun kan APBN juga bikin asumsi inflasi makro tahun berikutnya gitu. Itu kalau buat di perhitungan itu pakai asumsi itu ya. Iya, jadi memang asumsi saya itu adalah dari data Kemenkeu, kita ambil dari tahun 2010 sampai 2020, kemudian kita rata-ratakan sehingga didapatkan 4,18. Bahkan pada tahun sekitar tahun 2012 atau 2013, ingat saya itu inflasinya 8%, Pak. Jadi memang ini rata-rata. Bahkan dari 2013-2014, kemudian di tahun 2015, inflasinya turun jauh. Seperti itu. Iya, Jadi kalau memang kita tahun ambil depan rata. pasti naik jauh ya. Tahun ini Pak, udah mulai tahun ini sih sepertinya harusnya, karena kan udah mulai krisis di mana-mana Pak. Iya. Gitu. Hari Senin harga naik, ayo beli sekarang. Terus tadi Mas Andra, silakan. Mas Andra, boleh saya tanya, Jody? Oh silakan Pak. Ini maaf, pokoknya hebat kata Kang Denny juga tadi, benar-benar keren. Gak nyangka nih orang teknik material ya, tapi cara tentang ekonomi gitu. Iya, ini cowok matre nih, tapi ngomongin ini nih hebat. Iya. Kapek-opek. Dia, ini Kang, mau tanya itu, apakah ini tuh sudah dibikin apa namanya sebaca software gitu biar lebih mudah, apa hanya analisa begitu aja, nulis ngitung gitu kayak gitu Pak? Ini misalkan kalau bisa jadi software kan akan lebih mudah, misalkan parameter apa tinggal masukin aja, kayak simulasi begitu. Iya. Oke, baik Pak. Ya. Pertama untuk pembuatan aplikasi apa namanya? Waktu itu sebenarnya kita tidak membuat untuk di unit saya yang lama Pak. Jadi memang tidak ada. Kita hanya membuat dokumennya saja. Tapi memang pertama asumsinya adalah variabel yang terlalu banyak. Jadi seperti bahkan untuk ini yang tadi saya tunjukkan bahwa komponen asumsi estimasi untuk capek-opeks persentase ini bisa masih berubah-ubah Pak setiap tahunnya. Jadi memang masih bisa berubah-ubah. Kemudian supply demand-nya bisa berubah. Kemudian bahkan yang paling krusial itu yang tadi yang saya ditanyakan Mas Tik itu mana sih tadi? Flowchart-nya, jadi masih banyak berubah. Jadi kalau untuk dibuat aplikasi mungkin bisa, cuma nanti mungkin agak banyak pecahannya Pak. Jadi memang terfokus untuk di variabel CAPEX, kemudian pada OPEX, atau mungkin dipecah lagi untuk CAPEX ada untuk perhitungan pembangunan, biaya ini, biaya peralatan, gitu. Jadi memang banyak gitu input-input yang harus dimasukkan gitu Pak. Apa Gitu. parameternya juga bisa berubah-ubah ya? Parameter yang berpengaruh. Parameter bisa berubah. Makan tadi saya tunjukkan dulu parameternya bahwa memang kayak kurs dolar adalah 14.800, euro 17.500. Bahkan pada tahun ini euro itu di level 15.000 Pak. Jadi ini kan 2 tahun lalu Pak. Tahun lalu di 17.000, sekitar 17.000 sebenarnya. Tapi saya ambil di pembulatan 17.500. Di tahun ini itu udah jatuh di 15.000. Jadi otomatis sebenarnya revenue-nya mana ya revenue-nya mana tadi ini revenue-nya karena saya awalnya mengambil dari euro per kilogram ini akan jatuh Pak seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin di tahun ini belum tentu ini bisa menguntungkan atau tidak begitu Pak. Jadi bisa jadi mungkin pada tahun depan ada parameter lain seperti yang dibilang Pak Andi tadi, yaitu apa namanya ada tiba-tiba ada perang, ada apa berubah lagi berarti itu ya. Ya betul. Ada beberapa alasan. Cuma untuk poin-poin untuk variabel-variabel akan tetap sama sih. Oh iya. Terima kasih. Hebat, keren. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya bukan ekonom dan juga saya bukan lulusan teknik industri. Saya juga masih belajar. Makanya tadi waktu di grup saya bilang saya masih belajar dalam tahapan ini. Tapi insya Allah ya dari hasil pembelajaran saya bisa mempresentasikan pada hari ini. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, hebat sekali kok.
Baik, mungkin ada lagi yang Mungkin aku ini ada mau chat nanya ya. ini, Ndra, apa namanya, harga jualnya berarti udah ada ya di sini ya? Iya, tadi yang harga jualnya itu saya masukkan ke sini, Teh. Revenue calculation. Tapi yang tadi saya asumsikan, karena ini saya mengambil dari tiga literatur ya, Teh. Saya juga sebenarnya baru hari ini sadar, dan harusnya dari tahun kemarin ya saya baru sadar. Nah, tahun ini kenapa FE-nya tidak saya masukkan. Sedangkan case-nya dari baterai itu kan mungkin ada stainless steel atau aluminium atau memang pure aluminium pure. Jadi memang kok FE-nya tidak saya masukkan. Padahal FE itu sebenarnya masuk ke mate dari si proses smeltingnya, tidak masuk ke slag-nya. Kalau slag-nya kan biasanya cuma aluminium dan beberapa kadar-kadar kecil logam berbagai kecil lainnya. Dan itu mungkin biasanya kalau slag itu tidak kita perjualkan di proses ulang. Nah, kalau besi ini yang tidak saya masukkan. Tapi kan nilai harga besi agak sedikit rendah ya. Jadi mungkin ini masih tidak terlalu berbeda jauh. Besi apa Untuk maksudnya, Kak? Ya, jadi harga besi murni ya, Pak. Harga besi Besi murni kan murni. itu kan rendah ya, Pak. Tidak sebesar CO atau mangan atau nikel lainnya. Tapi kan Bukan mungkin besi mineralnya ya, besi murni ya. besi murni, iya Pak. Makanya biasanya kalau sekarang kayak Antam, waktu saya kunjungan ke Antam itu mereka sudah tidak pernah memproduksi besi murni Pak, tapi besi untuk besi nikel campuran untuk stainless steel. Itu harganya lebih tinggi daripada benar-benar besi murni. FECR, NI gitu ya. Iya, benar seperti itu. Seperti itu Teh. Jadi memang perlu emang sudah saya lakukan revenue perhitungan. Jadi kita bisa tahu berapa benar-benar cash flow yang kita dapat setiap tahunnya. Seperti itu. Mungkin ada dari yang lain? Tanya dari yang lain. Mas Andra mau nambah, mau ini dikit lagi, Andra. Silakan, pasti. Iya, kebetulan kemarin pas ada acara IMS di JCC itu ya di Senayan itu yang tim baterai ngadain ikut berpartisipasi di pamerannya termasuk recycling itu. Jadi memang kelanjutan dari itu ada yang industri yang datang ke kita ke 224 beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Untuk ini dia tertarik juga lewat berinvestasi untuk baterai recycling gitu. Sampai beliau bersedia untuk kalau misalnya kita butuh peralatan untuk menyempurnakan proses kita, mau juga menyediakan gitu. Maksudnya jadi dengan adanya teknoekonomi itu maksudnya bisa ini juga Mas Andra, maksudnya kita kan saya pernah lemparkan di grup, maksudnya nanti mungkin kita bisa bantu mereka untuk ini juga gitu kira-kira kalau mau di scale up dari hasil ini tuh berapa kisarannya gitu yang perlu kita sampaikan ke industri supaya mungkin kalau industri kan mungkin mereka ini menguntungkan atau tidak gitu ya, intinya menguntungkan atau tidak gitu. Mungkin kalau kita bisa jelaskan gambaran ini mungkin bisa lebih yakin lagi untuk bisa invest di recycling baterai. Mungkin itu ini aja Mas Andra, saran ini aja. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Dik. Dari yang lainnya? Komen aja Teh. Ya silahkan Kang. Ini Pak. harusnya nih emang Kang Dik jago join ini sama Mas Andra. Kang Dik yang terakhir ke mana, ke Jerman ya? Kemana itu? Industri recyclingnya gimana? Kira-kira komparasi yang udah dilakukan Andra itu apa yang kurang gitu? Coba mau komentarnya Kang Dik. Iya, mau ini lagi nih sama Andra nih. Udah lama nggak ketemu Andra. Kemarin saya ketemu sih Mas, cuma masaknya lagi sibuk.
Oh iya, Andra, nanti kita diskusiin. Boleh, Supaya Mas. maksudnya, tadi kan Andra tuh ngelis tuh beberapa teknologi ya, beberapa Iya. teknologi yang ada gitu ya. Mm. Maksudnya yang umum itu kan Piro dan mechanical pretreatment gitu ya, ada 2 gitu ya. Maksudnya Sebentar. seenggaknya kita bisa dapat acuan dari dua data itu gitu. Karena Iya, saya Pak. ingat waktu dulu 2021 apa 2020 itu kan yang ngerjain recycling tuh pada saat itu timnya Pak Haji dengan timnya Pak Jarot gitu. Masing-masing dibagi dengan proses yang berbeda gitu. Nah, untuk yang timnya Pak Haji ini yang Mas Andra kerjakan sudah dapat nih capek sininya. Nah, yang timnya kemarin yang Pak Jarot dan saya itu ini belum dibahas sampai ke arah capek gitu. Iya. Jadi 2 proses itu nanti mungkin kita bisa dapat data untuk comparison gitu, Mas Andra. Ya, workshop berikutnya lah Kang Dik berarti. Oke, baik, terima kasih Mas Dik. Nah, ini jadi memang sebenarnya setahu saya memang beberapa industri yang 13 industri yang telah saya ambil ini industri recycling besar yang udah ada pada tahun 2020 ya Mas. Itu memang dominan itu menggunakan mechanical dan piro masih. Tapi ada beberapa yang untuk hidrometalurgi gitu. Tapi ada beberapa industri yang hanya mechanical dan piro, kemudian hasil pironya, matenya itu dikirim ke industri lain. Jadi menjual matenya, menjual mate dan juga menjual slagnya kayak gitu. Jadi dominan itu yang pernah saya studi teknoekonomi dari industri overview-nya seperti itu. Jadi memang teknoekonomi ini memang bisa berubah dan pada saat itu seingat saya memang sebenarnya waktu itu lebih terfokus terhadap pirometalurgi. Jadi memang dokumen itu kemarin itu lebih terfokus pada proses pirometalurgi. Namun dari leader saya coba kita tambahkan sedikit proses umum untuk hidrometalurginya. Tapi hidrometalurgi secara singkat seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sendiri di sini ada proses solvent extraction, tapi di sini tidak. Setahu saya solvent extraction itu menggunakan Cyanex ya. Tapi di sini tidak menggunakan Cyanex gitu. Jadi memang Mas harus dikulik lagi lah, karena memang pada saat perencanaan ini memang kita lebih terfokus pada proses pirometalurgi seperti itu. Itu Mas Dik, Mbak Deni. Ya, Mas Andra, mantap Mas. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Hanif ada tanggapan atau Pak Agustan yang biasa bikin Mbak Hanif. Pak KP ngomong dong, Pak KP. Keren nih ya Mas Andra ya datanya ya. Terima kasih Mbak Hanif. Ini riset kita yang ini bisa dibantu Mas Andra nanti yang siap. Mas Aan ya. biar lebih komprehensif nanti hasilnya. Kemarin saya udah ngajuin diri sih ke Mas Dik. Kalau butuh Iya, betul. DD Mas dan energi balance saya bisa bantu. Masalahnya biasa di mineral kan banyak ya unsurnya, itu biasa lebih kompleks lagi malah Bu. Kalau teknoekonomi ini masih harus saya ngulik dan mungkin saya akan masih belajar lagi untuk sama lulusan ekonom dan teknik industri. Biasanya sih kalau ini lebih diolah sama teknik industri sih, Mbak. Oh iya lebih. Berarti data yang mesti ada kalau dari lab itu apa ya Mas Andra ya? Oke, untuk ini teknoekonominya Mbak Hanif. Oke, kalau data yang harus ada untuk teknoekonominya itu sebenarnya cuma yang tadi studi literatur. Kita bisa pilihan 2, studi literatur atau studi lapangan. Cuma namun karena keterbatasan waktu pada itu kita hanya melakukan studi literaturnya saja. Jadi mengumpulkan beberapa data kemudian kita combine. Tidak mengkonfirmasi apakah data ini valid atau tidak. Tapi memang itu dari beberapa jurnal atau dari beberapa review jurnal lainnya. Cuman akan lebih baik biasanya kalau industri besar itu pasti akan melakukan studi lapangan, menanyakan pada supplier, menanyakan pada rantai pasok, merencanakan rantai pasoknya, itu pasti dilakukan oleh industri. Jadi benar-benar keuntungannya, apakah ini investasi menguntungkan ini sangat-sangat menguntungkan atau tidak, seperti itu, Mbak Hanif. Jadi memang lebih disarankan untuk melakukan studi lapangan atau ya seperti tadi saya bilang wawancara atau bertanya pada supplier dan lain-lain seperti itu.
Terima Gitu. kasih banyak Mas Andra. Nanti Siap, dibantu ya Mas ya. siap Mbak Hanif. Oke, Saya siap bantu. matur nuwun sangat Mas Andra. Oh, berarti ini tuh termasuk ini ya, masukin komponen UMR juga ya, Ndra ya? UMR, oke, Beda sebenarnya lokasi iya. kan ya? Tapi kemarin, maksudnya tahun kemarin. Jadi memang ini saya nggak ngitung per bulannya, tapi untuk per tahun 88 juta ya sebenarnya lebih gede dari saya ya. Lebih gede dari saya yang PNS 3A gitu. Untuk pengawas ya. Nah, jadi UMR gaji dari pegawainya juga sebenarnya harus kita perhitungkan juga. Cuma kita juga harus tahu harga pasarannya berapa dari industrinya. Tapi kan saya balik lagi kalau bahwa yang dirancang tahun 2021 dan yang saat ini saya tampilkan itu memang pilot plan, bukan industri besar. Seperti itu. Walaupun umur pabriknya saya asumsikan sama sekitar 20-25 tahun. Itu tanpa ada pembetulan atau renovasi ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, sering. Terima kasih, Mbak. Mungkin ada yang dari yang lainnya, ada pertanyaan? Silahkan. Bu. Ya, silakan Pak Dar. Silakan Pak. Ya, makasih. Mohon maaf nih saya double zoom ya sambil dengerin penjelasan SKP. Nanti itu tak penting, Pak. izin lewat YouTube-nya ya, jangan lupa Tesri ya, YouTube-nya saya mau ngulang lagi nih. Saya mau nanya aja ini, Siap, Pak Dar. kalau apa namanya posisi kayak ini apa teknoekonomi itu kalau misalnya orang menanyakan feasibility study itu gimana ya, padahal atau ini part of feasibility study ya, yang atau kalau misalnya orang buat pabrik kan feasibility study dulu misalnya gitu ya, itu Iya. kedudukan ini dengan feasibility study gimana ya? Oke, baik, terima kasih Pak Dar. Sebenarnya untuk dokumen feasibility study itu sebenarnya saya juga tidak pernah melakukan lihat secara langsung ya. Cuma kan dari namanya feasibility kelayakan. Jadi memang saya apa namanya, sepemahaman saya memang sebenarnya sama gitu. Ada komponen ini gitu Pak. Cuma mungkin memang tidak terlalu detail-detail gitu dalam feasibility study-nya gitu. Karena memang yang pernah saya pelajari yang memang sekitar di engineering yaitu DED dan FEED atau front end engineering design. Nah, feasibility study-nya itu memang mungkin di awal baru kan kita nggak mungkin bikin DED tapi ini tidak layak gitu. Jadi mungkin memang harus feasibility study tapi harga hanya kasaran. Nah, untuk level ini mungkin karena dominan saya kebanyakan studi literatur, mungkin ini masuknya ke feasibility study. Dan di dalamnya baru ada teknoekonomi, DED, dan lain-lain seperti itu. Gitu Pak, mungkin Pak Dar. Setahu saya, sepaman saya. Kalau mungkin saya salah, mohon maaf sebelumnya. Satu lagi ya, Mas. Tadi Siap. Ini kan fokus ke pyrometalurgi ya. Kalau misalnya yang hidrometalurgi itu pernah pelajari nggak ya? Kalau saya ingin dengar kesimpulannya dari dua metode ini, kalau dilihat itunya mana sih yang lebih menguntungkan gitu? Oke, baik Pak Dar. Sebelumnya, jadi memang proses ini dua Pak. Jadi pyro dan hidro. Jadi pyro di awal, kemudian hidro di akhir. Namun memang tidak tanpa mechanical atau pretreatment di sebelumnya. Dan untuk yang paling menguntungkan atau tidak dari studi literatur yang pernah saya ambil, dokumentasi tapi tidak saya cantumkan ini, sebenarnya pyrometalurgi itu yang bisa di-recovery itu lebih sedikit, tapi energinya lebih banyak. Dan kalau untuk hidrometalurgi itu operation labor-nya atau tenaga kerjanya itu bakal lebih banyak, kemudian bahan pakainya lebih banyak, itu lebih besar. Jadi sebenarnya kedua ini 11-12 lah Pak, mau mana yang lebih baik. Cuma yang tadi saya bilang bahwa memang di industri baterai yang tadi 13 yang telah saya rangkum, memang kalau yang hanya menjalankan mekanikal dan pyrometalurgi, itu mereka hanya menjual matenya, jadi belum menjual prekursornya. Nah, tujuan saya membuat teknoekonomi ini kan memang sampai output prekursornya, seperti itu Pak. Begitu Pak. Kesimpulannya 11-12 tadi ya? 11-12. Nah, mungkin ada pertimbangan isu lain mungkin yang menjadi nganu ya? Iya benar. Seperti itu. Cuman kalau lebih menguntungkan, saya lebih menguntungkan ya.
Kalau melihat dari industri kebanyakan, saya lihat memang orang lebih lari ke piro, hanya ke piro saja. Tapi dengan konteks memang belum mendapat prekursor karena mereka menjual matenya saja seperti itu. Dan matenya pun ada yang membeli, dan yang membeli itu bukan tentu perusahaan recycling, tapi adalah perusahaan yang di dalamnya ada proses hidrometalurgi dan menghasilkan bahan-bahan kimia seperti itu, Pak. Iya, terima. Karena memang kalau untuk hidrometalurgi itu bahannya sangat banyak yang digunakan ya, seperti asam dan lain-lainnya. Cuman biasanya kalau industri itu untuk mengantisipasinya itu ada water treatment. Jadi kayak HCl atau H2SO4-nya itu akan muter terus, Pak. Mungkin agak sedikit penambahan, tapi tidak sebanyak tahun pertama untuk pembelian si asam asidnya. Akan di water treatment, akan mendapatkan H2SO4 kembali dan itu akan digunakan kembali. Seperti itu. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas Andreas. Yuk, terima kasih Pak Sudaryanto. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Kan? Makasih banyak nih Mas Andra, jadi apa namanya, saya jadiin baru juga gitu, capek opek itu apa aja sih gitu yang harus dipertimbangkan, misalnya apa ngitung teknoekonomi suatu produk. Siap, sama-sama Teh. Nah, mungkin dari kesimpulan dari BKS kali ini, ternyata recycling baterai itu lumayan menguntungkan ya. Nextnya mungkin kita kolaborasi sama-sama buat lebih. Mungkin dari kita itu mungkin ada tambahan dari yang lain atau gimana? Ya, Padar masih rapat ya. Ya cukup kayaknya.